Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Puspa Rahmawati, NIM 19101201 dari kelas S1 TT07F. Saya bercita-cita ingin membahagiakan kedua orang tua dan ingin menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Di sini saya akan menjelaskan praktikum pemrograman lanjut modul 5, yaitu mengenai template and exception. Berikut penjelasannya. Modul 5 yaitu mengenai templates dan exception. Apa itu templates dan exception? Kita lanjut. Template itu berfungsi untuk membuat fungsi atau kelas yang dapat bekerja pada tipe data yang berbeda-beda. Sedangkan exception itu berfungsi untuk memberikan cara yang seragam dan nyaman atau untuk mengatasi kesalahan atau error yang terjadi di dalam kelas. Nah, template itu sendiri itu terbagi menjadi dua antara template fungsi dan template kelas. Sebelumnya akan saya jelaskan template terlebih dahulu. Template fungsi, format penulisannya itu ada template, pengidentifikasian kelas atau nama tipe, kemudian deklarasi fungsi. Contohnya, pada program ini merupakan template fungsi. Pada program di samping, terdapat beberapa tipe data ya. Ini ada integer, long, dan double. Kemudian pada baris ke-4 sampai baris ke-8 ini merupakan format penulisan template fungsi. Nah, di sini template-nya itu bernama template T dan menggunakan satu argumen yaitu N. Nah, inovasi dari template ini tidak perlu menggunakan nama tipe data yang standar seperti integer, tetapi dapat diganti dengan nama yang bekerja pada semua tipe data. Pada contoh ini contohnya itu T. T ini disebut sebagai template argumen. Karena nanti dari sini ini memanggil template fungsi mutlak dari sini. Nah, selanjutnya, selain itu ada template fungsi dengan dua argumen. Ini contohnya ada template P yang bernama P dengan fungsi max, kemudian argumennya ada dua yaitu X dan Y, dan isinya itu ada untuk membandingkan nilai X dan Y, dan yang ditampilkan itu nilai terbesar. Kedudukan variabel I, J, L, M itu sama dengan X dan Y, sedangkan variabel K dan N ini merupakan variabel penampung untuk menampung fungsi max dari template fungsi ini. Jadi nanti akan ditampilkan variabel yang terbesar, nanti dibandingkan antara X dan Y atau I dan J. Selanjutnya ada template kelas untuk mendefinisikan objek pada template kelas. Ini format penulisannya seperti ini. Ada nama kelas, tipe data, kemudian nama objek, kemudian argumen. Contohnya seperti ini. Jadi di template kelas itu biasanya digunakan untuk data penyimpanan, di mana pada kelas non-template hanya bisa menyimpan satu tipe data. Pada baris kelima ini didefinisikan argumen bernama tipe. Ini ya, template kelas tipe. Kemudian pada template kelas, objek didefinisikan dengan menggunakan template argumen pada baris ke-22. Ini ya, jadi objeknya itu S1. Nah, ada di kelas tag, kemudian ini tipe datanya float. Jadi, untuk menunjukkan bahwa kelas menyimpan data dalam bentuk float, compiler akan menyiapkan memori dalam bentuk float dimanapun terdapat template argumen tipe di setiap kelas. Jadi, ini menunjukkan kelasnya itu di stack. Selanjutnya ada exception. Apa itu exception? Exception itu secara singkatnya untuk mengatasi error pada saat runtime, biasanya disebabkan oleh kehabisan memori, tidak bisa membuka file, dan mencoba untuk menganalisis objek ke nilai yang tidak memungkinkan. Selanjutnya, mengapa kita membutuhkan exception? Karena menambahkan statement untuk menangani error atau memanggil rutinitas penanganan error. Saat kelas digunakan, error dapat terjadi tanpa fungsi yang dipanggil secara eksplisit. Kemudian, mengapa kita membutuhkan exception? Karena biasanya terjadi kesalahan komunikasi dari dalam kelas library. Selanjutnya, di sini ada exception itu ada 3, ada throw, catch, dan try. Throw itu untuk melemparkan exception ketika terjadi error, kemudian catch itu untuk menangkap exception dengan exception handler pada tempat di mana error itu diatasi, sedangkan try itu untuk mengidentifikasi suatu bagian pada kode program di mana exception akan diaktifkan. Nah, ini untuk format penulisannya ada try, blok kode untuk mencoba try, kemudian ada throw exception untuk melempar throw atau exception ketika terjadi error dalam try box muncul, kemudian catch ini blok kode untuk mengatasi error atau untuk menangkap throw exception tadi. Setelah itu ini contoh program dari exception-nya. Ini ada kondisi if ya. Jadi jika if y kurang dari sama dengan 0 berarti masuk ke throw. Kemudian jika kondisi ini false berarti masuk ke return x per y. Berarti ini terjadi pembagian. Contohnya ini di sini ada try. Ini ada variabel z. Ini
menginisiasikan pembagian A, B. Misalnya B ini kedudukannya sama dengan Y. Nah, jika B itu kurang dari sama dengan 0, ini misalnya 5 kurang dari sama dengan 0 itu kan false, berarti ini masuk ke pembagian. Sedangkan yang ini, yang pembagian A, C ini minus 4 kurang dari sama dengan 0, ini false jadinya. Ini true jadinya masuk ke true. Kemudian ditangkap oleh catch sehingga menghasilkan output seperti ini. Selanjutnya ini untuk program exception berbasis pada objek. Ini ada program, ini sebenarnya sama programnya seperti ini, outputnya seperti ini, hanya saja program yang ini kan tidak berbasis pada objek, sedangkan yang ini itu berbasis pada objek. Di sini ada kelas exception, yaitu kelas negatif, kemudian ada if y kurang dari sama dengan 0, throw negatif. Ini sama seperti tadi, perbedaannya ini throw-nya namanya negatif karena ini dari kelas exception-nya. Kemudian di try ini ada obj1 pembagian, ini memanggil fungsi pembagian yang ada di sini. Kemudian ini obj2 juga, objek yang kedua memanggil fungsi pembagian. Kemudian dari if ini jika nilainya true berarti ke throw dan langsung ditangkap oleh catch. Penulisannya seperti ini, program .2 negatif karena ini untuk memanggil kelas exception negatif yang ada di kelas program. Seperti itu. Nanti jika if ini hasilnya true, kemudian akan menghasilkan output seperti ini. Sama outputnya seperti ini ya, minus 4. Jadi exception bekerja, kemudian hasil perhitungan kurang dari 0 yaitu minus 4. Setelah itu saya akan menjelaskan flowchart dari program yang telah saya buat atau yang akan saya buat nanti. Nah, ini flowchartnya. Program yang saya buat itu bertemakan mengenai pendataan nilai sekolah. Yang pertama itu ada mulai, kemudian di sini ada template fungsi, kemudian ada untuk menginputkan nama dan nilai, kemudian menghasilkan output nilai yang terbesar, kemudian ada template kelas bernama nilai, kemudian ada menginputkan UTS, UAS, dan nilai harian. Di sini saya membuat pendefinisian kelas lagi sehingga ada kelas lagi. Kemudian ada proses perhitungan rata-rata nilai untuk memanggil rata-rata nilainya nanti. Nah, kemudian setelah itu ada exception try. Nah, di exception try ini saya menggunakan percabangan if. Nah, jika hasilnya true berarti masuk ke throw kelas exception. Kemudian masuk ke exception handler atau catch, kemudian menampilkan lulus. Nah, jika dari kondisi ini nilainya false berarti tidak lulus. Dari situ kemudian ada template classless. Di sini untuk menginputkan mata kuliah yang sulit, mata pelajaran yang sulit, dan nilai. Kemudian ada exception try, ada if, ada percabangan if lagi. Jika nilai kurang dari sama dengan nilainya true, berarti les paket A. Jika false, kemudian ke kondisi selanjutnya. Kemudian jika false, ke throw. Kemudian dari throw ini akan ditangkap oleh catch dan menghasilkan output tetap belajar. Nah, dari sini ada perulangan while, ada masukkan data lagi. Jika kita menginputkan ya, berarti ini masuk ke menginputkan nama lagi, dan jika kita menginputkan and atau no berarti selesai programnya. Lanjut kepada pemrogramannya. Program bernama PostTest Modul 5 ada CPP seperti biasa. Yang pertama file header, kemudian untuk mendefinisikan std. Kemudian di sini saya membuat template fungsi bernama hasil dengan fungsi max dengan 2 argumen yaitu A dan B. Selanjutnya ada template kelas nilai. Saya juga membuat kelas lagi bernama kelas data. Di dalamnya ada public untuk fungsi, ada void get data, ada untuk memasukkan nilai UTS, UAS, dan nilai harian yang dikopas aja. Selanjutnya, saya membuat fungsi rata yang didefinisikan di luar kelas nanti, di beda kelas. Kemudian ada kelas lulus untuk kelas exception-nya. Kemudian ini ada kelas template kelas nilai, dalamnya ada untuk mendefinisikan fungsi rata tadi yang ada di kelas nilai sebelumnya atau yang ada di template kelas sebelumnya. Nah, di sini ada exception-nya. Ada block try, di dalam block try ini ada kondisi if. Nah, jika kondisi if ini true, maka masuk ke throw, dan jika kondisinya false, maka masuk ke cout tidak lulus. Dengan nilai rata-rata memanggil variabel hasil, kemudian dari throw tadi akan ditangkap oleh catch. Nah, kenapa penulisannya data .2 lulus? Karena itu untuk memanggil kelas exception lulus tadi. Nah, jika tadi yang if itu hasilnya true, maka masuk ke throw, kemudian ditangkap oleh catch dan menghasilkan output lulus. Nah, setelah itu saya membuat template kelas lagi bernama template classless. Di dalamnya ada kelas lagi namanya paket less. Nah, kemudian di sini ada private, berisi member data, ini ada public, berisi member fungsi, ada void get untuk memasukkan pelajaran yang dianggap sulit,
Kemudian setelah itu ada member fungsi void display, di dalamnya ini ada exception lagi, namanya exception lagi, try. Di dalam blok try ini ada if ya, itu harusnya saya menulis if. Nah, perbedaan exception ini dengan sebelumnya itu, exception ini tidak berada pada kelas exception ya. Kalau tadi kan ada kelas exception yang bernama lulus, sedangkan di exception ini tidak ada kelas exceptionnya. Nah, ini if nilai kurang dari 40 berarti cout-nya mengikuti kelas paket A. Dan jika kondisinya false, masuk ke else if. Jika kondisinya false, masuk ke throw nilai. Nah, throw nilai ini dari variabel, bukan dari kelas exception. Kemudian dari throw akan ditangkap oleh catch. Catch float. Float H. Kenapa pakai float? Karena nanti di program utama saya menggunakan tipe data float untuk mendefinisikan objeknya atau untuk memanggil objeknya. Ini masuk pada bagian utama atau program utama. Pertama ada output data penilaian sekolah. Kemudian ada tipe data string dengan variabel i, tipe data integer, ada tipe data float. Dan di sini untuk memanggil kelas data di template kelas saya menggunakan objek bernama obj1 dan obj2. Kemudian yang pertama itu yang obj1 memakai float, obj2 juga memakai float. Ini perbedaannya pada penulisannya. Kemudian di sini ada cout nama, total nilai semester, cin L. Kemudian nanti di sini itu untuk menampilkan nilai terbesar saya memanggil template fungsi dari template fungsi yang atas tadi yang bernama template fungsi hasil. Nah, di situ saya memanggil template fungsi max ya. Nah, selanjutnya itu saya memanggil objek 1 di get data di kelas data tadi. Kemudian di objek 2 saya menggunakan operator new karena untuk memanggil objek 2 tadi penulisannya berbeda ya dengan objek 1. Kemudian di sini ada cout. Apakah Anda ingin masukkan nama kembali? Jika masukkan iya berarti masuk ke perulangan dulu lagi. Kemudian program selesai. Setelah itu saya coba run, ternyata masih ada yang error. Nah, ternyata di sini saya belum memasukkan variabel sesuai dengan yang didefinisikan tadi. Jadi saya memasukkan variabel L dan P harusnya. Karena yang dibandingkan itu variabel L dan P dan kedudukannya sama dengan template fungsi tadi, yaitu argumen A dan B. Jadi nanti yang ditampilkan adalah nilai yang terbesar. Output nama Anda ini ada di bagian utama tadi ya, nama Tika, dan total nilai semester 1. Nah, ini menampilkan nilai terbesar sebesar 98 karena ini tadi ada di template fungsi dari fungsi max. Kemudian nilai UTS nah, ini tadi ada di kelas template kelas ini ya, template kelas nilai UTS. Kemudian untuk memproses nilai rata-rata atau menampilkan hasil rata-ratanya ini menggunakan fungsi turnover di template kelas lagi, dan ini untuk kondisi exception-nya di dalam percabangan if. Kemudian pelajaran yang dianggap sulit misalnya matematika, kemudian nilai yang diperoleh 99. Berarti jangan puas dan tetap belajar. Ini ya masuk karena di sini jika nilainya itu sudah baik berarti atau kondisinya false berarti masuk ke throw nilai, dan outputnya jangan puas dan tetap belajar. Seperti itu. Kemudian ini jika ingin masukkan data lagi masukkan ya, dan jika tidak selesai. Jika masukkan Y berarti ini menginputkan lagi dari nama Anda. Seperti itu. Nah, jadi intinya program saya ini ada template fungsi bernama hasil. Di sini ada template fungsi, ada juga template kelas bernama kelas nilai dengan kelas data, dan di sini template kelas nilai ini untuk memanggil fungsi rata yang ada di kelas nilai ini. Di sini ya. Kemudian di sini ada exception. Exception ini menggunakan kelas exception tadi ini ya, kelas lulus. Sedangkan di template selanjutnya di template kelas ini, template kelas less ini, exception-nya itu tidak memanggil kelas exception seperti itu. Dan di bagian utama juga perbedaannya ada di pemanggilan objeknya ini antara ini ya. Ini menggunakan titik, sedangkan ini penulisannya menggunakan inisialisasi M ini. Sekian.
Sekian penjelasan dari saya mengenai template dan exception. Ada sedikit quotes dari saya, yaitu jangan takut untuk gagal, tetapi takutlah karena tidak berani untuk mencoba. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.